Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Banjarmasin menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap kontraktor pelaksana proyek rehabilitasi irigasi di Mandiangin, Kabupaten Banjar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa, korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain sebagainya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu dari saya, Zaskia Julia Pakaya, dari jurusan Sastra Inggris. Saya Reswan Kusribu dari Ilmu Sejarah. Saya Jessica Susilo dari jurusan Sastra Inggris. Saya Michelle Dewa dari jurusan Sastra Inggris. Saya Mifa Mundur dari jurusan Sastra Inggris. Saya Indonesia dari Sastra Inggris. Dan saya sebagai ketua kelompok Harun Ismail dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unsur, mata kuliah Pancasila. Saya akan membahas tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar filsafat negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Ada juga faktor penyebab problem bangsa, yaitu 1. Kemiskinan. Hampir di setiap sudut ditemukan pemukiman kumuh. Ada sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang hidup sangat miskin. Jadi penyebab utama dalam kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut, ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang dimana makin kompleks dan mahal. Yang kedua ada korupsi. Negara kita pada dasarnya memiliki kekayaan atau dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun, dikarenakan negara ini dikerumuni oleh para koruptor sehingga uang negara terbuang sia-sia dan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Kurangnya efek jerah menjadi penyebab utama korupsi ini. Faktor ketiga ialah penegakan hukum yang lemah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi kenapa hanya rakyat kecil yang dihukum? Penyebabnya karena hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan. Orang kaya masih bisa terbebas dari jeratan hukum. Jangan dulu melihat kasus-kasus hukum yang besar. Kita masih bisa melihat di sekitar kita, terutama saat ditinggal polisi. Apa yang biasa dilakukan? Tentu saja menurut polisi tersebut. Kalau saja terus dibiarkan begini, hancurlah Indonesia. Dan ada juga faktor penyebab kerusakan moral. Yang pertama, pergaulan bebas. Derasnya arus globalisasi zaman sekarang membawa dampak yang sangat signifikan, baik itu dampak positif maupun negatif. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dari hari ke hari menjadi wadah yang empuk bagi para remaja untuk mengakses berbagai hal yang bersifat bebas. Seperti contohnya maraknya situs-situs pornografi yang mudah diakses oleh para pelancong internet. Dekadensi moral akibat menggunakan internet adalah seks bebas yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Data yang dikutip dari berbagai sumber, terutama dari Komisi Perlindungan Anak, mengungkapkan bahwa sebagian besar remaja SMP saat ini sudah tidak perawan dan sudah pernah melakukan aborsi. Selain seks bebas, pelegalan tempat-tempat hiburan malam di kota besar menjadi wadah penjerumusan dekadensi moral remaja yang harus kita hadapi saat ini. Kedua, pencabulan dan pemerkosaan. Dekadensi moral ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor pemaksaan, kecanduan video porno, dan
bujuk rayu. Faktor penyebab lainnya adalah keadaan ekonomi, kemiskinan yang dialami meningkatkan stres bagi seseorang sehingga bentuk pelampiasannya yang tidak wajar. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan efek yang diberikan kepada pelaku relatif ringan, membuat kasus pelecehan dan pemerkosaan ini semakin meningkat setiap hari. Nah, solusi untuk mengatasi problem bangsa ada 5. Yang pertama, adil dalam membagi kekuasaan. Sesungguhnya yang namanya politik bagi-bagi kekuasaan itu adalah tidak ada. Ini sama saja dengan kebiasaan bagi-bagi jatah sumber daya yang sudah tersedia. Inilah yang terjadi ketika kekuasaan berada di tangan manusia. Alhasil, akan termakan oleh sifat keserakahan yang sesat dan tidak terkendali. Karena itu, ada baiknya jikalau kekuasaan dikembalikan kepada masyarakat luas, sehingga sekiranya ada ancaman yang datang maka semuanya akan pasang badan membela NKRI. Yang kedua ada pemerataan pekerjaan. Merupakan solusi jangka menengah demi kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat yang berumur 25 tahun berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, jika setiap orang bekerja sesuai bakatnya dalam kreativitas berkelompok sehingga waktunya tidak habis terbuang dalam hal yang sia-sia. Ketiga, ada pemberantasan korupsi. Cara pemberantasan korupsi itu dengan memperkuat lembaga anti korupsi dan menerapkan transparansi dalam pemerintah. Keempat, pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan untuk membentuk generasi yang kritis, inovatif, agar menghadapi tantangan global. Generasi muda dapat juga bersaing di tingkat global dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Dengan demikian juga, pendidikan berkualitas dapat melahirkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkontribusi positif bagi bangsa. Solusi yang terakhir adalah membangun karakter. Dengan menumbuhkan sikap kritis, etika, dan tanggung jawab sosial yang kuat, seseorang akan lebih siap menjadi individu yang beretika dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye.